Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik menjadi 12% di tahun depan. Ya, di tengah tekanan ekonomi ini, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living atau gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, yakni kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik pada tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, kenaikan ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living yang merupakan gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Frugal living menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga kestabilan finansial di tengah tekanan ekonomi. Gaya hidup ini menekankan pengelolaan uang yang cermat, fokus pada kebutuhan utama dan menekan pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial. Di sisi lain, doom spending menjadi pelarian bagi sebagian masyarakat yang merasa tertekan oleh situasi ekonomi dan sosial. Belanja impulsif kerap dilakukan untuk mengurangi stres atau mendapatkan kepuasan sesaat. Namun, kebiasaan ini seringkali membawa konsekuensi pada kestabilan keuangan rumah tangga. Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan Indonesia mencapai 5% pada tahun 2023, dan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% pada PDB nasional mulai menunjukkan pola yang berubah. Adapun kenaikan PPN menjadi 12% diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun di sisi lain dikhawatirkan akan memperlambat daya beli dan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menyeimbangkan kebutuhan finansial dan gaya hidup di tengah kebijakan ekonomi yang terus berkembang. Aku biasanya kalau stres itu belanjanya paling ke makanan atau belanja baju-baju kayak gitu sih, shopping. Aku merasa boros banget sih ya, terus abis itu aku pasti langsung kayak evaluasi pengeluaran aku di bulan itu, terus aku bakal lebih membudgeting di bulan depannya sih biasanya. Fenomena frugal living dan doom spending bukan hanya soal kebiasaan individu, tapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi. Gaya hidup hemat bisa menekan konsumsi, sementara belanja impulsif bisa mendorong roda ekonomi sesaat, namun seringkali tidak berkelanjutan. Lalu, bagaimana keseimbangan ini mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan? Spendingnya bagus, konsumsinya bagus, ekonomi itu bergerak, ya ekonomi bergerak dan kondisi stabilitas dan juga makroekonomi itu lebih bagus lah. Apalagi kan kalau kita lihat ekonomi kita kan 56-57%-nya kan disumbangkan oleh konsumsi. Fenomena frugal living dan doom spending memberikan dampak yang signifikan terhadap roda ekonomi. Penghematan ekstrim yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat menekan daya konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, belanja impulsif, meskipun memberikan dorongan sesaat, seringkali tidak menciptakan pola konsumsi yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menciptakan tantangan baru bagi sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Selain itu, tekanan rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik beresiko memperburuk kesejahteraan rumah tangga, menciptakan siklus yang sulit diputus. Keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang bijak dan pola konsumsi yang sehat menjadi kunci untuk menghadapi tekanan ekonomi ini. Edukasi literasi keuangan yang lebih kuat diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang tepat tanpa harus mengorbankan kebutuhan esensial maupun kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita bijak memilih melalui frugal living atau justru terjebak dalam siklus doom spending? Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan keuangan dan mental kita demi masa depan yang lebih baik. Saya Vina Munawar, sampai jumpa.